Jadi pengembangan untuk desa wisata khususnya di Kerawang ini ya, untuk menggali potensi-potensi yang ada di desa. Terima kasih. Pertama, sebagaimana yang saya sampaikan tadi sewaktu seminar, itu kita harus mencari apa itu potensi untuk pembangunan tourist village ataupun desa wisata. Pertama, kita harus tahu apa budaya tempatan yang ada. Yang kedua, mungkin dari segi sejarah di Kerawang yang boleh kita ketengahkan. Yang ketiga, produk-produk tempatan yang ada, yang diusahakan oleh usahawan tempatan, yang mana potensi-potensi ini, dan yang terakhir adalah alam semula jadi, keindahan alam semula jadi, yang mana 4 elemen tadi kalau kita garap semuanya itu boleh kita jadikan satu projek wisata yang baru, yang mana mungkin Kerawang itu lebih dikenali dengan produk apa. Contoh tadi saya ada kasih contoh sama ada kopi. Kerawang itu besok kami akan pergi ke wisata kopi. Jadi kalau itu memang produk asli Kerawang, mungkin itu kita boleh kembangkan, tapi dengan syarat mereka yang datang ke Kerawang, ke desa yang pembuat kopi tadi, mereka diberi pengalaman baru. Mungkin dia boleh petik kopi, proses kopi, packingkan kopi, dan juga bikin kopinya sendiri. Itu mungkin antara salah satu cara atau strategi bagaimana kita mau mewujudkan desa wisata yang baru di Kerawang. Untuk pemasarannya sendiri kan kadang dari UMKM, dari wisata itu masih terkendala untuk pemasarannya itu ya, untuk publikasi ke publik khususnya di wilayah Jawa Barat loh, mungkin go internasional. Dan strategi apa kira-kira untuk pemasaran? Oke, jadi contoh lah kita ambil tadi katakan produknya kopi Kerawang. Jadi apa yang perlu tadi saya ada maklumkan juga, first yang kita harus tahu adalah mungkin dari segi training kepada masyarakat tempatan yang mau terlibat dalam usaha pembuatan kopi, kita latih sumber daya ini. Dan yang kedua, untuk promosi kita harus libatkan government agency, jabatan-jabatan kerajaan yang terlibat supaya produk ini dapat kita kembangkan bukan sahaja di Kerawang tapi di daerah-daerah lain seluruh Indonesia dan juga kepada pasaran antarabangsa. Dan sekarang yang paling mudah untuk kita pasarkan produk adalah melalui media sosial. Dan dalam masa yang sama kita harus ada kerjasama antara Kementerian Pelancongan Indonesia dan juga kedutaan-kedutaan Indonesia yang ada di luar negara kalau kita mau membangunkan produk ini ke internasional. Nah, sinergi apa sih Bu yang harus dibangun? Betul-betul komitmen. Maksudnya mereka itu harus bermula dari kosong, kita wujudkan satu produk dan kita akan kembangkan, kita promosikan, itu sudah tentu komitmen itu yang paling penting. Jadi nggak mau nanti masyarakatnya itu mula-mula iya mereka semangat untuk wujudkan produk, kita udah bikin inovasi, kita buat research and R&D, kita udah promosikan, tapi rupanya ternyata itu bukan keahlian mereka. Lama-lama mereka rasa industri ini nggak bisa maju ke depan dan lama-lama mereka mulai bosan dan tidak dapat mengembangkan produk itu sebagaimana yang kita mau. Jadi sebenarnya yang penting adalah komitmen dan juga kerjasama daripada jabatan-jabatan kerajaan, daripada pemerintah, sama ada pemerintah lokal ataupun daripada pusat yang akan mendukung apa yang kita inisiatifkan di Kerawang. Ya, supportnya penting. Support ya, yang penting. Pertama komitmen, kedua support. Ya. Itu yang penting. Baru satu-satu project itu akan berlangsung dengan baik. Kan kalau nggak ada komitmen, nggak bisa juga. Nggak ada support daripada government pun nggak bisa juga. So we need to have these two elements. Nah Bu, terakhir perbedaannya apa sih Bu di wisata di Malaysia sama di Indonesia? Kalau menurut Ibu setelah melihat di industri pariwisata di Indonesia Bu dibandingkan Malaysia? Sebenarnya Indonesia ini adalah negara yang besar. Itu daripada Sabang ke Merauke itu, sebenarnya kita ada yang paling bagus sebenarnya Indonesia ini adalah alam semula jadinya. Tapi kadang-kadang mungkin promosinya kurang ataupun mungkin kita kita memastikan tempat wisata itu infranya tetap kita maintenance-nya. Kan kadang-kadang takut kita bikin satu tempat wisata tapi tidak dijaga dengan baik. Mungkin kali ini masih baru, masih cantik, tapi mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun tidak dirawat tidak dirawat dengan baik, mungkin jadi kurang inilah kurang bagi negatif impact
pelawat yang datang. Jadi kalau kita bandingkan Malaysia dengan Indonesia, Nah. sebenarnya kita ini satu rumpun. Rumpun. Kalau dari segi cuaca kita sama. Melayu, Cina, India sama juga Indonesia, kita ada Sama. pelbagai kaum dan bangsa di Indonesia. Dan dari segi budaya makanan pun lebih kurang sama. Iya. Kita punya nasi, kita makan nasi. Padi ya, Kita Bu, ya. makan Beras. makanan berat. Kita bukan makan roti. Jadi sebenarnya dari segi budaya, cara hidup dan juga alam semula jadi kita adalah lebih Sama, kurang ya, Bu. sama. Cuman yang membezakannya ini mungkin dari segi attitude kita. Attitude kita dan juga komitmen masyarakat kita untuk memastikan apa yang kita usahakan itu tetap sustain untuk satu jangka masa panjang. Dan satu lagi dari segi effort kerajaan mungkin berbeza. Baik. Dan satu lagi kita harus tahu Indonesia ini rakyatnya ramai. Banyak, Jadi ya. sebenarnya pasar Indonesia itu sangat besar. Kalau katakan kita nggak ada turis luar pun, turis lokal pun itu kita sebenarnya udah bisa mencapai target KPI penghasilan negara untuk turis. Dari Sebenarnya domestik aja, domestik Bu, aja. aja sebenarnya kalau kita bayangkan itu domestik turis lebih besar volumenya berbanding Malaysia. Karena pasar Indonesia sangat besar. Cuman sejauh mana kita memastikan masyarakat tempatan ini bisa sadar, kita nggak perlu keluar negeri, kita boleh ke Bali. Kita nggak perlu keluar negeri, tapi kita boleh pergi ke mana? Ke Jogja, mungkin ke Solo, kita Lombok, boleh ke ya, Bu. Lombok. Kita nggak perlu keluar negeri, tapi kadang-kadang kita tidak promosikan, jadi masyarakat tempatan nggak sadar. Kita punya itu di Indonesia, tapi kita terlalu mengagung-agungkan negara luar. Sedangkan produk Indonesia pun tidak kalah Menarik. kualitasnya. Siap. Terima kasih ya. Ya. Karawang sendiri arah kedepannya akan seperti apa untuk pengembangan desa wisata di Karawang? Dari hasil ini. Kalau pengembangan desa wisata nanti sesuai tupoksinya nanti kan di bidang destinasi pariwisata ya. Jadi mungkin lebih komprehensifnya dari industri. Yang jelas kalau dari hasil seminar tadi kan jelas ya dari UBP mengadakan IA atau apa tadi? Saya kerjasama lah ya dengan pengelola wisata yang ada di Karawang. Nanti dari universitas ini semacam memberikan kayak misalnya penelitian ke masyarakat mungkin, terus kebetulan kan UBP sudah kerjasama dengan Disparbud. Jadi nanti UBP itu kan ada satu lagi Dharma Pengabdian. Kenapa kita jadi seperti itu, punten Pak Kabir? Jadi kita jangan sampai di desa-desa wisata itu jadi untuk KKN-nya diarahkan, jadi jangan sampai nanti kita dibutuh di desa wisata ini tentang tata kelolanya di dalam pertanian lah, semacam kayak sekarang kan ketahanan pangan. Jadi kita minta ke teman-teman yang ada di UBP untuk pertaniannya tolong dibantu edukasinya akan seperti apa, tadi seperti itu aja sih. Saling membantu program desa yang lainnya juga. Iya, untuk yang lain makanya kita dari 11 yang kita canangkan, tapi kan yang semangat yang dari bottom up yang baru itu